Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Kasih Tuhan Memulihkan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seseorang yang mengalami penderitaan yang teramat berat sangat mungkin untuk kemudian menutup dirinya dari dunia sekitarnya. Demikianlah yang terjadi pada seorang pria yang mengalami luka bakar di wajahnya ketika berusaha menyelamatkan kedua orang tuanya dari musibah kebakaran. Wajah pria itu menjadi rusak berat dan kedua orang tuanya pun meninggal akibat amukan dari si jago merah. Hati pria itu menjadi sangat terluka sehingga dia tidak mau bertemu dengan siapapun, bahkan dengan istrinya sendiri. Untuk memulihkan keadaan suaminya, istri pria ini pergi kepada Dr. Miles, seorang ahli bedah plastik. Setelah mendengar cerita dari wanita itu, Dr. Miles berkata, "Saya dapat memperbaiki wajah suami Anda." Namun ternyata wanita itu tidak gembira ketika Dr. Miles menyatakan kesanggupannya, karena suaminya sudah berkali-kali menolak pertolongan yang disampaikannya. "Lalu mengapa Anda datang kepada saya?" tanya Dr. Miles. Wanita itu berkata dengan sedih hati, "Saya mau agar Anda merusak wajah saya supaya menjadi serupa dengan wajah suami saya. Jika wajah kami sama rusaknya, maka dia akan mengerti bahwa saya benar-benar bisa merasakan penderitaannya. Mungkin dengan jalan demikian dia akan membiarkan saya masuk kembali ke dalam kehidupannya." Tentu saja Dr. Miles terkejut mendengar permintaan wanita itu, dan dengan tegas dia menolak permintaannya. Namun hati Dr. Miles sangat tersentuh oleh besarnya cinta kasih wanita itu kepada sang suaminya. Cinta yang sebesar inilah yang kemudian mendorong Dr. Miles untuk pergi dan berbicara kepada pria yang mengalami keterpurukan dalam hidupnya itu. Dr. Miles datang ke rumahnya, mengetuk pintu kamar pria itu dan berkata, "Pak, saya seorang ahli bedah plastik. Saya ingin Anda tahu bahwa saya dapat memperbaiki kembali wajah Anda." Namun tidak ada jawaban dari dalam kamar. Maka Dr. Miles berkata lagi, "Pak, keluarlah agar kita dapat membicarakannya." Namun juga tidak ada respon dari dalam kamar. Kemudian Dr. Miles berkata, "Pak, istri Anda meminta saya untuk merusak wajahnya supaya wajahnya sama dengan wajah Anda. Dengan demikian mungkin Anda akan membiarkannya masuk ke dalam hidup Anda. Saya sangat kagum pada besarnya cinta beliau terhadap Anda. Bagaimana Pak, apakah Anda mau memberi izin?" tanya Dr. Miles. Keadaan tetap hening, namun beberapa saat kemudian dengan perlahan terdengar suara pintu yang dibuka dan orang itu mau keluar dan menerima saran dari istrinya untuk kemudian mengikuti bedah plastik. Dan akhirnya dia mengalami pemulihan. Bukan hanya wajahnya yang dipulihkan melalui operasi bedah plastik, tetapi hati dan hidupnya pun mengalami pemulihan. Karena begitu besarnya cinta kasih yang ditunjukkan oleh istrinya kepadanya, sehingga dia dapat menerima kehidupannya dan melanjutkan lagi kehidupan yang baru di dalam kasih satu dengan yang lainnya, seperti yang Tuhan kehendaki. Kasih tetap jadi pemenangnya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sama seperti besarnya empati dari cinta istri yang rela berkorban demi memulihkan keadaan suaminya,
Tuhan Yesus juga memiliki empati serta sikap yang rela berkorban demi menyelamatkan dan membuat hidup kita penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya ingin menyelamatkan kita dari maut, tetapi Dia juga ingin menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam hati dan hidup kita. Dia sanggup menyembuhkan luka separah apapun, karena Dia pernah merasakan bagaimana rasanya dilukai, bagaimana rasanya dihina, dicaci, dikhianati, tidak dianggap, bahkan oleh orang-orang yang terdekat dengannya, difitnah oleh kaum rohaniawan, disangkal oleh muridnya sendiri, dicambuk sampai daging di punggungnya hancur. Bukal hati dan terimalah kasih Tuhan yang besar yang akan memulihkan kehidupan setiap kita. Malam hari ini, kasih Tuhan dicurahkan bagi setiap kita. Bukan hanya pada waktu 2000 tahun yang lalu ketika Dia datang ke dunia ini, tapi malam hari ini juga kasih Bapa dicurahkan atas setiap kita. Sehingga siapapun kita, seperti apapun keadaan hidup kita, bahkan separah apapun luka dalam hati dan hidup kita, Tuhan dapat memulihkannya. Izinkan kasih Tuhan mengalir dan menyembuhkan hidup kita. Izinkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, memenuhi hidup kita, bahkan melimpah dalam hidup ini, sehingga kita bisa merasakan ada sukacita, damai sejahtera, bahkan kuasa Tuhan yang memulihkan hati dan kehidupan setiap kita. Alami kasih Tuhan, bahwa Tuhan yang tinggal di tempat yang mulia di surga, Dia mau turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, dan kemudian bahkan merendahkan dirinya sampai taat mati di atas kayu salib. Semua dikerjakannya karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau kita mengalami keselamatannya, Dia mau kita mengalami penebusannya, tapi juga Dia mau kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Sehingga mungkin malam hari ini kita yang mengalami mungkin pergumulan dalam kesehatan kita, pergumulan dengan rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita dan lain sebagainya, ingatlah bahwa kasih-Nya telah dicurahkan atas setiap kita. Bahkan malam hari ini pun kasih-Nya sungguh luar biasa dinyatakan. Biarkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, sehingga memenuhi hidup kita, memenuhi keluarga kita, dan kita mengalami kasih-Nya yang memulihkan, membaharui, dan mengubahkan setiap kita. Kasih Tuhan dapat mengubahkan seseorang, sekalipun mungkin hatinya keras, sekalipun mungkin wataknya sukar untuk mengalami perubahan, tapi dengan kasih Tuhan kita akan mengalami sebuah kemenangan. Dengan kasih Tuhan kita akan mengalami hal yang indah dan luar biasa, sebab kasih Tuhan memiliki daya, dampak, pengaruh yang luar biasa atas kehidupan saudara dan saya. Kasih Tuhan dapat memulihkan, kasih Tuhan dapat mengubahkan kehidupan setiap kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang juga membebat semua luka-luka yang pernah kami alami, sehingga separah dan seburuk apapun luka dalam hidup kami, melalui kasih Tuhan kami dapat menerima kesembuhan dan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Kalaupun kami akan tidur dan beristirahat, biar kiranya kasih-Mu Tuhan nyata atas setiap kami, sehingga kami boleh tidur dan istirahat dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Jika kita mengizinkan satu jamahan kasih dari Tuhan, pasti sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan membereskan luka hati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.